Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang semua permasalahan yang berhubungan dengan agama kita, termasuk menjelaskan siapa orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa yang disebut sebagai orang-orang yang bukan menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi menjadi wali syaitan, na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surat Yunus ayat ke-62 dan ke-63 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu man kana mu'minan taqiyan fahuwa lillahi wali, fahuwa lillahi waliyun. Semua orang yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk wali syaitan, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya di surat Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan, para syaitan itu akan membisikkan, menyampaikan pesan membisikkan kepada wali-wali mereka untuk mendebat kalian, untuk membantah kalian wahai orang-orang yang beriman. Tapi tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan orang-orang yang beriman. Ayat ini menyebutkan tentang adanya wali-wali syaitan yang akan senantiasa mendapatkan bisikan, mendapatkan berita-berita dari syaitan untuk membela kebatilan, kerusakan mereka, dan untuk justru membantah kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu mengenal dan membedakan antara wali Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dan siapa sebenarnya yang merupakan wali syaitan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Usulus Sittah menjelaskan faedah bahwa cukup dengan 3 ayat Al-Quran untuk kita mengenal wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, agar bisa membedakan dari yang selain mereka atau orang yang menyerupakan diri dengan mereka. Pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ya, ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Inilah wali-wali Allah. Mereka bersikap adzillatin, selalu rendah, merendahkan diri, menyayangi orang-orang yang beriman, loyal terhadap orang-orang yang beriman, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. yakni tentu saja keras yang diperbolehkan di dalam syariat, yang diizinkan di dalam syariat. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Berjihad di sini tentu dengan syarat-syaratnya. Berjihad dengan dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tetap di belakang para penguasa kaum muslimin. Termasuk berjihad di jalan Allah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, mengingkari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran dengan cara yang baik, menasihati pemerintah dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan. Ini menegakkan jihad. Inilah sifat mereka, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka-mereka yang tidak menegakkan hal ini, membiarkan kemungkaran terjadi, bahkan mendukung, mengajak orang-orang untuk melakukan perbuatan syirik dan bid'ah, ini kita pastikan bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-31.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kedua untuk kita mengenal sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas sekali ayat ini menyebutkan wali Allah, ya, orang yang mendapatkan kecintaan Allah bukan cuma dengan mengaku, bukan cuma dengan gembar-gembor, tapi dengan bukti, yaitu selalu mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin wali Allah itu mengajak kepada syirik, kepada bid'ah, apalagi kepada perbuatan syirik, kepada kufur, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin wali Allah justru memerangi dakwah sunnah, memerangi orang-orang yang menyerukan untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi wali Allah jelas sekali adalah orang-orang yang selalu berusaha memahami Islam dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian ayat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah firman Allah di surat Yunus ayat 62 dan 63 seperti yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin wali Allah itu meninggalkan ketakwaan, meninggalkan iman, tidak melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh pengamalan takwa dan iman yang paling sempurna bukankah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu semua. Maka kalau ada yang mengaku sebagai wali kemudian dia tidak sholat, dia mengatakan justru dia mencapai derajat wali ketika meninggalkan syariat Islam yang mereka namakan syariat zahir, syariat lahir, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, tidak sholat, tidak puasa, tidak mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa dan paling sempurna imannya, maka kita pastikan ini bukan wali Allah jika ada yang melakukan demikian. Ini adalah wali syaitan, naudzubillahi min dzalik. Karena wali Allah adalah orang-orang yang selalu menyempurnakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia adalah orang yang selalu membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, merenungkan isinya. Pasti dia adalah orang yang selalu mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami, berusaha mengamalkan, bahkan mengajak manusia untuk mengikutinya. Inilah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Dengan 3 ayat ini kita bisa membedakan mana yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan mana yang merupakan bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas petunjuknya dan petunjuk nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.